CTV makin mantul. Fakta terbaru adalah pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemakzulan Wakil Presiden sudah ada di dalam undang-undang. Halo, selamat siang pemirsa dimanapun berada. Hari ini kita melanjut podcast ya. Yaitu tema podcast hari ini adalah Andi Azwan. Tujuan akhir RRT ingin majlukan Gibran. 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 21 Februari 2026. Baik, untuk tema podcast kita siang hari ini adalah Andi Azwan. Tujuan akhir RRT. Rismon, Roy, dan Tifa ingin memakzulkan Gibran. Atau juga untuk edisi 3 Ramadan 1447. Nah, seperti yang disampaikan, Andi Azwan ini apakah itu tujuan akhirnya ini adalah akhir RRT kan ingin masukkan Gibran gitu? Berdasarkan pengetahuan saya, kasus ijazah palsu Jokowi ini sedang ramai dan lagi hangat diperbincangkan di masyarakat Indonesia. Ini yang diinformasikan dari Tribun Solo ya. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania alias Joman Andi Azwan pasang badan untuk Gibran Rakabuming Raka di tengah desakan pemakzulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Purnawirawan TNI. Andi Azwan sebetulnya menghormati tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang disampaikan lewat surat yang ditunjukkan kepada MPR dan DPR. Ia menilai usulan ini lebih bagus ketimbang hanya beredar di media sosial yang nanti menjadi bola liar. Dan sekarang yang lagi heboh itu Roy Suryo, salah satu tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, ya memiliki usaha untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimakzulkan. Pemakzulan itu sudah ada di dalam undang-undang. Analisis tersebut disampaikan Andi Azwan dalam tayangan Indonesia Leaders Club yang diunggah pada Minggu 15 Februari 2025 ya maksudnya ya. Betul banget sih. Undang-undang Republik Indonesia tentang pemakzulan sudah mengatur pemakzulan presiden atau wakil presiden. Kita sangat menghormati beliau-beliau yang semua yang hak beliau untuk memajukan, melaporkan atau memberikan surat untuk meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran melalui jalur resmi, yaitu dengan ke DPR dan MPR kala Andi. Kita menghormati itu dan itu memang jalan yang terbaik. Jadi tidak ada lagi bicara tentang di TikTok maupun di media sosial yang mungkin nanti mengarahnya jadi bola-bola liar. Salah satu tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Tifa, juga mengatakan hal yang serupa tentang pemakzulan wakil presiden. Hai.
Meski demikian, Andi Azwar menilai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto masih happy saja dan tidak mempermasalahkan. Baik, jalan dulu, baik. Wah, Prabowo Subianto sudah happy itu, gak ada permasalahan untuk itu. Nah, konteksnya apa sih urgensinya untuk menggantikan Mas Gibran, kata Andi. Andi pun meminta publik agar tidak meremehkan kapasitas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Andi menilai lepas dari tudingan publik yang menyebut Gibran hanya bisa pelonggak-pelonggok, namun anak sulun mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu jelas pasti akan tetap belajar. Garang nih. Sebab ada beberapa ketentuan di mana ia harus menggantikan Prabowo yang berhalangan. Bagaimana kalau berhalangan Pak Prabowo tetap, Mas Gibran ini pasti nggak siap untuk itu. Kan banyak yang bilang pelongo-pelongo yang dan sebagainya, Pak Andi. Itu saya rasa dia juga belajar biar bagaimanapun dengan mentor yang paling baik itu adalah dari Pak Jokowi dan Prabowo sendiri, Taban. Maaf ya, karena itu masih ramai. Artinya sedikit demi sedikit dia mampu untuk bisa menyerap yang bisa melakukan tugas-tugas negara itu. Dan Mas Gibran ini, kalau kita lihat apa yang diperintahkan Pak Prabowo baru dia laksanakan dan dia tidak melampaui batas dan kepatutan sebagai wakil presiden. Lanjut. Oke lah, kita lanjut lagi. Terusnya yang Dr. Rismond itu juga salah satu tersangka kasus ijazah palsu Jokowi bersama Roy Suryo dan Tifa, juga mengatakan hal yang senada, memakzulkan wakil presiden. Sebelumnya, mantan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi Bambang Wijoyanto memberikan tanggapannya soal usulan pemakzulan wakil presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Usulan pemakzulan Gibran ini sebelumnya disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI dan menjadi bahasan ramai di media sosial. Soal usulan pemakzulan Gibran, Bambang meminta putra sulung Jokowi itu akan membaca terlebih dahulu isi surat ulasan usulannya dari para purnawirawan TNI tersebut. Dengan demikian, kata Bambang, Gibran tak akan salah paham. Bambang Wijoyanto mengungkapkan hal itu dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Henry Satrio Official Kamis pada tanggal 12 Juni 2025. Satu, dia mesti baca dulu surat itu. Dia cuma dengar di media seperti kita kan. Menurut gua si Gibran belum membaca atau setidaknya diusulkannya untuk membaca itu Papa PRW supaya kemudian tidak salah tafsir, tidak salah mengerti, tidak salah paham tampaknya. Gibran akan dimakzulkan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Itu sesuatu yang sedang hangat untuk diperbincangkan. Bambang Wijoyanto mendapatkan Gibran harus memperhatikan statusnya sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Roy Suryo juga dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat untuk memakzulkan wakil presiden. Jika pemakzulan itu berhasil, ya, otomatis jabatan wakil presiden sisa masa jabatan 2026 sampai 2029 akan diisi oleh orang lain jika pemakzulan benar-benar berhasil. Menilai segala kritik yang diarahkan pada Gibran harus dianggap sebagai proses pendewasaan dalam karirnya di dalam politik. Dunia politik ya mestinya ya. Terus bagian yang kedua, ia mesti memperhatikan dia itu public prominence atau official prominence. Jadi
punya jabatan nomor 2 tertinggi loh. Sehingga semua kritik itu harus dijadikan sebagai bagian dari proses pendewasaan dia. Jelas Bambang Wijoyanto. Gue mau bilang jangan cengin lu cuy. Gitu loh. Jadi kalau dia melihat itu bagian dari kritik, kemudian dia harus menerima itu katanya. Bapak Wijoyanto pun nilai jika ada tuduhan serius maka Gibran harus membuat klarifikasi secara terbuka. Kalau kemudian di situ ada tuduhan yang serius, maka dia harus membuat pernyataan terbuka untuk menyatakan itu benar atau tidak benar. Jadi jangan diam aja, ujar Bambang. Walaupun begitu, Bapak Wijoyanto menggarisbawahi pentingnya proses usulan pemakzulan tersebut dalam sistem bernegara. Maksudnya Soyo JS juga benar-benar menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat yang dapat memungkinkan untuk memakzulkan wakil presiden. Oleh karenanya, Gibran juga harus memperhatikan tahapan-tahapan yang ditempuh mengenai usulan pemakzulan ini. Cuma kan sekarang ini masuk saluran PP5 dalam sistem bernegara. Kenyataannya sekarang, apakah teman-teman di DPR sudah melakukan konsolidasi rapat untuk mendiskusikan ini dan menyampaikan ini secara resmi? Jelas Bambang Wijoyanto. Jika Roy Suryo tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat untuk memakzulkan Gibran, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tetap akan dilanjutkan oleh Gibran sampai 2029. Seperti yang kita ketahui, masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah 5 tahun sekali dan dapat diperpanjang hanya sampai 1 periode lagi, itu di 2034. Itu juga harus dilakukan karena nggak mungkin loncat, nggak mungkin juga tiba-tiba Mas Gibran minta suratnya mari sini, tapi juga tidak mungkin Mas Gibran tidak tahu karena dia juga punya sistem intelijen atau sistem apalah yang bisa dengan cepat dia menapakkan itu lanjut. Maksudnya jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia berjalan setiap 5 tahun sekali bersama dengan jabatan Presiden Republik Indonesia dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 periode. Jadi saluran-saluran ini harus ditempuh tahapan-tahapannya itu. Kalau dia membuat pernyataan terlalu pagi, padahal itu belum disampaikan secara sistem ketatanegaraan, dia juga akan diketahui tanggasnya. Diberitakan sebelumnya, Forum Purnariawan Prajurit TNI sudah mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Surat tertanggal 26 Mei 2025 itu membuat pernyataan tuntutan pemakzulan Gibran sebagai berikut. Yang namanya Wakil Presiden dapat berjalan bersama Presiden dalam masa jabatan 1 periode itu 5 tahun, ditambah 1 periode lagi 5 tahun ke depan. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR Republik Indonesia dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan impeachment terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Surat tersebut ditandatangani 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fazrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Alvin Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan
Jasno Sudarto dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subijanto. 3 awal Juni 2025 lalu, surat yang dilayangkan oleh Purnawirawan prajurit TNI itu sudah diteruskan ke pimpinan DPR. Adidu. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, kasus ijazah palsu Jokowi ini menunjukkan fakta-fakta terbaru mengenai pemakzulan Adidu. wakil presiden. Nah, diinformasikan dari Krisno Sianipar Nekat Cecar Kasmujo yang sedang sakit soal ijazah. Pengacara Jokowi bereaksi. Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo kini membawa dampak bagi Kasmujo. Bagaimana tidak? Ex-dosen pembimbing Jokowi saat kuliah di Universitas Gadjah Mada itu kaget tiba-tiba didatangi oleh Krisno Sianipar. Saat itu, Kasmujo disebut-sebut dalam kondisi sakit. Namun, Krisno tetap mencicarinya untuk meminta keterangan Jokowi yang menyebutkan sebagai dosen pemimpin akademi. Fakta terbaru adalah pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemakzulan Wakil Presiden sudah ada di dalam undang-undang. Krisno Sianipar terlihat membuat konten di rumah Kasmujo di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia bersama Hawks YouTube Setana TV melakukan live di kawasan rumah Kasmujo. Karena apa ya, Pak Jokowi sebelumnya mengoreksi bahwa Kasmujo bahwa dosen pembimbing skripsi, tapi dosen pembimbing akademi ya. Padahal persepsi publik tahun 2017 dalam dialog video semuanya menyimpulkan ya bahwa Kasmujo dosen pembimbing skripsi. Setelah 8 tahun di korupsi sehingga saya ingin menanyakan langsung ke Pak Kasmujo, kata respondian news. Mulai dari pertama datang, Krisno sudah melakukan live di YouTube dengan mereka kondisi bagian depan rumah Kasmujo. Dirinya juga menggali keterangan tetangga Kasmujo dan rekam sejarah diam-diam. Tak sampai di situ saja, Krisno juga mengitari rumah sampai kemudian bertemu Kasmujo. Kasmujo muncul dari balik pintu warung di samping rumahnya. Ia tampak memakai 2 asap flash pada bagian pipi dan mengenakan masker putih. Secara tak disangka, saya bisa menemui dan mengajukan 2 poin penting, yaitu apakah Pak Kasmujo pembimbing skripsi Jokowi? Bukan ya. Poin kedua akademi dan bukan, kata Rismon. Apa yang kita pelajari dari kasus rencana pemakzulan Wakil Presiden Gibran? Hari ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yap, sesi kedua itu adalah sesi jawab dulu ya. Oke, Kasmujo sempat menolak kehadiran Rismon. Dia meminta agar semua kepentingan terkait kasus ijazah Jokowi diselesaikan dengan pihak Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tapi Rismon terus mencerca Kasmujo. Bahkan ketika Kasmujo sudah menutup pintu, ia masih mengejar pria berusia 75 tahun itu dengan merekaman sampai ke dalam rumah. Apakah Rismon terus mencecar Kasmujo tersebut? Seperti yang aku tahu, pemakzulan Wakil Presiden sudah ada menurut undang-undang. Benar lagi sih. Ini adalah soal polemik ijazah Jokowi. Rismon klaim ada adlumi Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada ngaku tak kenal Jokowi. Ada hal menarik yang disampaikan ahli digital forensik Ismon Syanipar terkait dengan polemik ijazah mantan Dari Presiden Pulau Indonesia Gading. Joko Widodo. Ia Gading. menyatakan beberapa alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ngaku tidak mengenal Joko Widodo. Diketahui Presiden ke-7 ini masuk ke Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980 dan wisuda pada 1985. Pemakzulan ada di dalam undang-undang katanya. Apabila wakil presiden yang di negara yang bersangkutan selama masa jabatannya melakukan tindak pidana, maka wakil presiden berhak untuk dimakzulkan oleh DPR, rakyat, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan juga Pengadilan Negeri. Ya. Risma mengatakan orang-orang yang mengaku tidak mengenal Jokowi tersebut merupakan alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, namun tidak berani muncul karena takut. Saya kira ada, tetapi cuma mengirim email dan tidak berani sih. Beberapa orang yang membenarkan klaim saya, tapi takut untuk keluar, kata Rismon dalam wawancara eksklusif bersama Tribun News Jumat pada tanggal 6 Juni 2025. Sehingga kata Rismon, mereka hanya mengirim email kepadanya saja. Beberapa alumni Fakultas Universitas Gadjah Mada mengaku tidak mengenal Jokowi sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ada alumni Fakultas Kehutanan dan mereka mengaku tidak mengenal Jokowi itu loh. Tapi kirim saya, ujar Rismon. Podcast sampai jam berapa? Maksudnya jam 1 siang. Oh iya ya, podcast kan sampai pukul 13:40 tado ya. Sorry. Podcast. Oke, sekarang kita masih di sesi tanya jawab. Masih ya, sesi tanya jawab dulu. Teman seangkatan akui masuk Universitas Gadjah Mada bareng Jokowi. Sementara itu sebelumnya Fono Jiwo yang mengaku teman seangkatan Jokowi buka suara menganggapi soal tudingan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia tersebut. Fono merasa prihatin dengan kabar yang beredar itu. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya merupakan teman seangkatan Jokowi yang sama-sama masuk pada 1980 dan lulus baru juga pada tahun 1985. Kami seangkatan dengan Pak Jokowi masuk tahun 1980, katanya dilansir ukian.ac.id. Maksudnya adalah jika wakil presiden yang ada berhasil dimakzulkan, maka akan ada orang yang lain yang melanjutkan jadi wakil presiden sisa masa jabatan tahun sekarang yang tahun 2026 sampai 2029 untuk sisa masa jabatan. Selama kuliah, kata Frono, Jokowi termasuk tipikal orang yang pendiam. Namun saat kumpul dengan temannya, Jokowi memiliki selera humor yang tinggi karena sering melontarkan candaan dan yang mengundang tawa teman dekat. Wakil presiden pengganti akan melanjutkan sisa masa jabatan wakil presiden yang lama sampai tahun 2029. Nah itu. Pak Jokowi kan orangnya pendiam, tapi kalau ngobrol selalu kocak. Apa yang jadi pembicaraan selalu mengundang tawa kenanya. Sementara itu terkait ijazah, Prono mengaku tampilan ijazahnya sama dengan Jokowi, yakni menggunakan jenis huruf atau font Times New Roman. Ijazah tersebut juga ditandatangani oleh Rektor Profesor T. Jacob dan Dekan Profesor Sunardi
Wawiro Hatmojo. Kita masuk ke kesimpulan sebelum menutup podcast. Hal yang membedakan hanyalah nomor kelulusan yang tertera di ijazah. Ia bahkan menyatakan ijazah itu bisa dibandingkan dalam milik Jokowi. Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya. Pak Jokowi semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari universitas dan fakultas hukumnya. Sementara itu mengenai skripsi, Fono menceritakan bahwa seluruh mahasiswa satu angkatannya membuat skripsi menggunakan mesin ketik cetakan sampul, lembar pengesahan dan penjelitannya. Hampir semua melakukan di pencetakan. Pembuatan skripsi semua pakai mesin ketik. Walaupun semua sudah ada komputer, tapi jarang sekali kalau sampul, lembar pengesahan, penjelitan skripsi semua dicetak katanya. Ini adalah kesimpulan saya adalah sebelumnya, Bariskim Polri telah selesai melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Jokowi. Uji lapor dilakukan menyusul adanya pengaduan masyarakat oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivitas KPUA Egy Sujana. Di Dirtipidum, Bariskim Polri Brigjen Juhandani Projempuro menyampaikan bahwa dari hasil uji level ijazah Jokowi menyatakan keberhasilan dokumen tersebut. Kalau kesimpulan kalian gimana? Kesimpulan saya adalah Roy, Rismon, dan Diva bersatu untuk melakukan usaha pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jika berhasil, maka yang ditunjuk jadi Wakil Presiden nanti akan melanjutkan sisa masa jabatan Wakil Presiden yang lama. Jika pemakzulannya gagal, Roy Suryo dan yang lain akan cari jalan lain untuk menunjukkan bukti-bukti baru yang mendukung pemakzulan Wakil Presiden. Nah itu. Baik, sudah menunjukkan pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Podcast kita untuk satu hari ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di podcast satu yang akan datang. Sehingga pertama Saputra dan Abel Syahal mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai di sini coba kita dalam podcast dari Pulau Gadung ya. Dan lagi pamit undur diri dulu. Kita bertemu di hari nanti malam, yaitu tema podcastnya detik-detik motor kurir pakai di gondol maling. Wajah pelaku terekam CCTV. Oke, sampai jumpa lagi. Tempatnya di jam 6 WITA sampai jam 6.40 WITA. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya. Kayak gini.